Shalom, Horas. Bagaimana kabar kita semuanya? Pasti kabar luar biasa. Tuhan pasti menyemangati kita hari demi hari. Saudara-saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah secara sederhana dengan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya dan mempergumulkannya. Kita berdoa. Dimuliakan Engkau Tuhan, dan Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Sinar terang dari surgawi menyinari kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini ada tertulis dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada suatu hal yang klasik yang selalu saya dengar ketika ada sharing dalam hidup pelayanan sehari-hari. Ada beberapa orang yang pernah mengatakan seperti ini. Kenapa ya? Ketika saya semakin dekat dengan Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan, saya aktif dalam pelayanan gereja, saya peduli kepada orang lain, saya suka untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kok semakin memiliki pergumulan hidup, dan seakan-akan Tuhan itu jauh dariku. Dan bahkan kita katakan, ada orang mengatakan Tuhan tidak adil. Ketika saya semakin dekat dengan Tuhan, justru Tuhan memanggil anak-anak saya dekat kepadanya, memanggil orang tua saya, memanggil pasangan hidup saya. Ada orang berkata seperti itu, Tuhan tidak adil. Sehingga mulai mengatakan, apakah benar Tuhan itu penuh dengan kasih sayang? Saudara-saudara, itulah pergumulan klasik lah kita katakan. Namun firman Tuhan hari ini memberi jawab kepada kita bahwa pergumulan klasik itu terjawab pada hari ini. Karena firman Tuhan hari ini seperti penulis Ibrani juga memberitahukan pada orang-orang Kristen pada di daerah-daerah perantauan pada saat itu, yang mereka menjadi Kristen dan masih bisa kita katakan Kristen yang masih bertumbuh, masih muda. Mereka menemukan pergumulan hidup yang pada saat itu mereka mengatakan sepertinya kekristenan ini sangat menyakitkan, dan mereka mulai akan menjadi murtad dan akan kembali kepada kepercayaan mereka semula. Namun penulis kitab Ibrani dalam nats ini mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah lupa terhadap orang-orang yang benar-benar melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan dalam firman-Nya. Tuhan pasti ingat. Karena kenapa? Saudara-saudara, yang dilakukan oleh orang Kristen itu adalah yang dikatakan berita Injil. Dan kalau dikatakan berita Injil, itu adalah kehidupan Allah. Karena itu sebenarnya kalau kita katakan, apakah Tuhan meninggalkan manusia yang melaksanakan kehendak Tuhan? Tidak. Tuhan akan tetap bersama kepada orang yang melaksanakan kehendaknya. Sekalipun ada pergumulan yang bersama dengannya. Ada sebuah tekanan hidup, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Ini harus kita garis bawahi. Pergumulan apapun dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apalagi saudara-saudara, pekerjaan dan pelayanan kita itu kita lakukan atas dasar memang keimanan kita kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan membantu kita. Apalagi kita lakukan itu untuk kehidupan persekutuan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar dan mengingat kita. Saudara-saudara, kalau kita katakan dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya reward, sedangkan dalam kehidupan aktivitas pekerjaan ada yang namanya reward, pemberian penghargaan. Orang yang benar-benar bekerja
akan diberikan reward, akan diberikan support, akan diberikan suatu sukacita, akan diberikan sebuah semangat kepadanya. Apakah berbentuk nilai rupiah, apakah berbentuk nilai penghargaan, dan yang lain, barang dan jasa. Yang pasti itu dalam kehidupan perusahaan atau organisasi atau pekerjaan. Di situ aja diberikan, apalagi Tuhan. Ya, kita setelah melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai kita para pelayannya, apakah Tuhan tidak memberikan reward kepada kita? Pasti. Sedangkan kalau dalam firman Tuhan ini, Tuhan tidak melupakan kita. Kalau Tuhan tidak melupakan kita, ya tentu penghargaan itu pun pasti akan bersama dengan kita. Ini yang akan kita rasakan, saudara-saudara. Karena itu, kalau dalam firman Tuhan hari ini, kalau kita katakan jangan pernah putus asa ketika kita melaksanakan pelayanan kita. Sekalipun ada pergumulan hidup yang kita temukan, itu tidak mematahkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak memberhentikan kita untuk melaksanakan apa yang diinginkan Tuhan. Namun itu makin membuat kita semakin semangat untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berpihak kepada orang yang melaksanakan kehendaknya, dan Tuhan selalu ingat kepada orang yang melaksanakan kehendaknya. Amin. Mari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga kami, dan Engkau telah menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami setiap saat, agar kami tetap merasakan kebersamaan dengan-Mu Tuhan. Ketika kami melaksanakan kehendak-Mu, pada hakikatnya kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.